Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, di sini kita ketemu pada praktikum mata kuliah ekologi ya. Ini merupakan praktikum pertama yang mungkin akan saya jelaskan mengenai sel seed bank. Ya, kenapa dijelaskan pada saat ini ya awal-awal? Karena untuk praktikum sel seed bank ini nanti butuh waktu yang cukup lama ya. Mungkin kurang lebih sekitar 1 bulan nanti untuk mengamatinya gitu. Jadi makanya dikhawatirkan ada kemungkinan gagal atau ada hal-hal lain, itu bisa dilakukan mungkin dari sekarang-sekarang ya. Oke, nanti untuk buku praktikumnya juga bisa dibaca atau dipelajari ya, yang nanti akan mungkin akan harus dicetak dulu, nanti mungkin akan dikabarkan lagi dalam waktu dekat. Oke, mengenai sales seed bank di sini, praktikum ini ada tujuannya ya. Nah, tujuannya di sini itu adalah untuk mengetahui soil seed bank atau bank benih tanah pada dua macam kedalaman tanah yang berbeda. Kemudian mengetahui berbagai jenis benih yang ditemukan nantinya pada lokasi yang berbeda. Kemudian mengidentifikasikan spesies yang ditemukan pada berbagai bank benih tanah ya. Jadi nanti pada beberapa strata yang berbeda itu nanti diidentifikasi dan dilihat kira-kira ada spesies apa saja yang muncul. Kemudian dari sini juga ini merupakan bagian dalam dasar ya untuk menghitung bagaimana kerapatan suatu populasi tumbuhan atau vegetasi dengan mengukur nantinya berapa luas area apa namanya luas area dari bank ukuran yang kita ukur ya bank benih tanah itu. Nah itu nanti kita amati sama-sama. Oke, kemudian menganalisis keterkaitan antara sel seed bank dalam upaya konservasi dan juga mengevaluasi hasil pengamatan sel seed bank pada kedalaman tanah yang berbeda ya. Nah, seperti itu. Nah, latar belakangnya, backgroundnya ini seperti apa sih? Jadi di backgroundnya sengaja mungkin saya ambilnya, jadi di situ gede ya. Nah, tapi memang ada historinya gitu, ada histori atau sejarahnya. Memang bukan di situ gede, tapi Cell Seed Bank di sini, ya Cell Seed Bank di sini, ini studinya ini sudah dimulai sejak tahun 1859 oleh Charles Darwin, di mana pada saat itu ya Darwin melihat dan mengamati bagaimana suatu fenomena ada danau yang kering ya, ada suatu danau yang kering di bagian bawah di suatu tempat yang pasti bukan di situ gede ya, tapi mungkin di tempat lain di sana. Nah itu ngelihat pada saat danau kering di sini ternyata tuh muncul ya, ada muncul benih-benih tumbuhan ya itu dari dalam tanah. Padahal kan harusnya udah ketutup air, mungkin beberapa tumbuhan ya atau tumbuhan yang biasa memang di darat itu mereka tidak akan bisa hidup gitu. Ya, dari sini Darwin melakukan kajian tentang sel seed bank yang dimulai dari sana. Nah, ternyata sel seed bank ini sangat penting. Ya, kenapa sangat penting? Karena sel seed bank di sini ini mempunyai dampak dalam bidang ekonomi, terutama di ini ya, di bidang pertanian. Ya, di bidang pertanian, karena dengan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana nanti kondisi tanah, kemudian regenerasi dari hutan, ya, dan juga ini bisa dilakukan untuk restorasi ekologi, ya, di mana dalam ini juga berkaitan dengan konservasi, ya. Jadi ternyata di dalam tanah di sini itu memiliki atau mengandung nanti ada berbagai benih yang sangat potensial dan kalau misalkan keadaan memungkinkan itu dia bisa muncul menjadi tumbuhan-tumbuhan baru. Nah, akan tetapi kita perlu perhatikan dulu di sini, ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, di sini tuh ada beberapa ini ya. Ada beberapa mungkin ada masalah juga atau juga mungkin ada kemungkinan apa yang terjadi sih sebenarnya di soil seed bank itu. Nah, yang pertama istilahnya di sini adalah germinasi ya. Nah, di mana germinasi ini keadaan si benih kalau misalkan dia sudah muncul ke atas permukaan tanah dan mungkin kondisi lingkungan yang memungkinkan, nah itu dia nanti akan tumbuh. Ya, tumbuhnya ini disebut dengan germinasi. Nah, akan tetapi mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu ya si seed bank ini tetap dalam keadaan dorman. Ya, dorman itu dia artinya mungkin belum tumbuh ya, masih dalam bentuk biji. Nah, akan tetapi dalam bentuk biji itu terkadang memang tidak semuanya itu akan utuh. Ya, akan utuh, akan menjadi nantinya muncul atau germinasi gitu. Ya, akan jadi germinasi. Karena beberapanya itu kadang-kadang gagal dikatakan ya, gagal mengalami germinasi di sini karena ada patogen misalkan ya, ada bakteri-bakteri patogen atau penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan si benihnya itu tidak tumbuh. Atau biasanya karena terlalu dalam ya, atau biasa pengaruh lain dari lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan. Nah, itu biasanya dampaknya seperti itu, ya. Kemudian dampak dari lingkungan fisik juga terhadap ininya dan juga beberapanya itu akibat dari predasi.
Ya, meskipun ada beberapa benih ya, ada beberapa benih mungkin yang tidak dapat dicerna, tapi mungkin oleh beberapa hewan itu juga dapat dilakukan pencernaannya sehingga si benihnya itu menjadi rusak. Ya, contohnya kayak jagung aja kan, jagung mungkin ada yang dimakan, ya, atau ada beberapa biji-bijian, kayak kacang hijau kayak gitu juga kan bisa dimakan. Ya, makanya beberapanya itu mungkin bisa rusak. Ya, oke, jadi ini juga sama. Ini juga yang namanya, tapi dalam keadaan tertentu, yang namanya si soil seed bank itu juga bisa bertambah. Ya, bisa bertambah. Bisa bertambah ini dikatakan dari hujan benih. Ya, ada hujan benih yang mungkin benih-benihnya ini juga terbawa dari berbagai mekanisme penyebaran biji. Bisa dari yang misalkan biji-bijian tersebut dimakan ya, dimakan oleh hewan atau apa, kemudian jatuh kotorannya dan terbawa ke dalam tanah, atau juga mungkin karena terbawa oleh angin atau terbawa oleh air dan sebagainya gitu. Itu di apa namanya, benih-benih tersebut misalkan masuk ke dalam tanah. Nah, pada saat masuk ke dalam tanah tersebut ya dia dalam keadaan dorman. Ya, oke. Itu mungkin sedikit apa namanya, latar belakangnya kenapa bank benih tanah ini juga cukup penting ya dikaji dan teliti dalam ekologi gitu. Dan di bank benih tanah ini juga ada apa namanya? Ada kakak tingkat kalian ya yang alumni biologi juga itu sedang riset ya, di sini tuh sedang riset tentang soil seed bank gitu, di penelitiannya itu lagi coba riset soil seed banknya, katanya sih terakhir dia tuh kalau enggak di ini ya, kalau enggak di Sancang ya, kalau enggak di Sancang itu kalau nggak salah mau di ini juga di Gunung Sawah, tapi masih di apa namanya, masih diskusi dulu dengan pembimbingnya. Oke, di sini apa sih alat bahan yang dibutuhkan? Alat dan bahan yang dibutuhkan ini memang masih standar ya. Saya rasa masih banyak ditemukan juga atau ada di rumah masing-masing gitu. Ya, ada di rumah masing-masing seperti misalkan pencungkil, ya, pencungkil, kemudian ada polybag, ada alat siram, kamera, naungan dan alat tulis. Ya, kalau kamera mungkin bisa digantikan dengan handphonenya, itu peralatannya, atau pakai pacul yang kecil, ya, atau pakai apa namanya ya, ya pakai cangkul juga ya, nggak jadi masalah gitu. Oke. Kemudian bahannya ini digunakan nanti adalah sampel tanah. Ya, kalian nanti akan mengambil sampel tanah itu dari suatu tempat ya, dari suatu wilayah, dan nanti diambil sampel tanahnya, kemudian juga air. Air itu digunakan untuk sebagai untuk disiram gitu nanti tanahnya. Ya. Oke, itu alat dan bahannya. Nah, sekarang bagaimana sih prosedurnya? Nah, untuk prosedurnya tentukan lokasi lahan yang akan saudara amati ya, atau teman-teman mahasiswa Cina amati. Nanti untuk lokasinya itu jangan sama satu sama lain. Jadi kalau misalkan di satu kelas itu ada 9 kelompok ya, terutama kelas yang B dan C karena jumlahnya lebih dari 40. Itu kalau misalkan ada 9 kelompok, berarti nanti dari 9 kelompok itu tempatnya nggak boleh sama. Itu bisa beda-beda. Boleh ada yang misalkan tempatnya di ladang, di kebun, atau kebunnya pun bisa beda-beda. Ada yang misalkan di kebun salak, ada yang misalkan kalau misalnya di Cineam ya, karena mungkin banyak kebun salaknya, bisa di kebun salaknya. Atau mungkin yang teman-teman dari Cipatuja di sana karena banyak kelapanya, mungkin di kebun kelapanya. Atau mungkin ada kebun-kebun yang lainnya dan nanti bisa dilihat ya, diamati sama-sama. Ya, nah ini diambil kurang lebih sebanyak 3 kilogram. Ya, 3 kilogram nanti mungkin diukur atau di ini saja ya. Diperkirakan saja ya, karena mungkin agak sulit juga nanti membawa apa namanya, membawa alat ukur juga atau timbangannya. Jadi diperkirakan aja sekitar kurang lebih 3 kilogram. Nah, kemudian masing-masing sampel tanah itu nanti diambil dari dua jenis kedalaman tanah yang berbeda. Ya, yang pertama itu nanti sedalam 0 sampai 25 cm. Jadi kalau misalkan ini ya, saya coba gambarkan. Jadi kalau misalkan nanti ini dianggaplah misalkan tanah, ya ini ada lapisan ke satu, ya nantinya ya. Di sini ada lapisan ke satu. Nah, di mana dalam lapisan di sini itu kedalamannya ya, kedalamannya 0 sampai 25. Jadi sampai pada saat di permukaan ya, di permukaan tanah sampai ke dalam sejauh 25 cm. Ini yang diambil tadi. Yang diambil sebanyak kurang lebih 3 kilogram. Ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam polybag ya, dimasukkan ke dalam polybag. Kemudian digali lagi untuk strata yang kedua atau kedalaman yang kedua. Ini lanjut aja, nggak perlu gali tempat yang baru. Jadi masih di dalam sini, tapi ini kedalaman kedua ini berbeda. Jadi kedalaman kedua itu berarti lanjutannya ya, dari yang 25 sampai 50 cm ke bawah. Ya, ini strata kedua. Ya, di sini strata kedua dan ini adalah strata ke satunya.
Nah, itu juga sama. Setelah strata satu, itu disimpan di polybag yang satu, strata kedua disimpan di polybag kedua. Jangan lupa, nanti polybagnya itu dikasih nama. Ya, dikasih nama. Ini yang misalkan, atau dikasih keterangan di sana. Ini yang nomor satu dan ini nomor dua. Nah, upayakan polybagnya jangan yang terlalu kecil ya. Ini juga upayakan polybagnya juga yang agak, apa namanya, yang agak lebar supaya nanti bisa lebih mudah menyiramnya dan nanti mungkin untuk apa namanya, memungkinkan terjadinya eh, germinasi ya, memungkinkan terjadi germinasi mungkin juga lebih baik gitu dibandingkan dengan yang kalau misalkan terlalu kecil nanti dia masih tersimpan di dasar. Oke, kemudian identifikasi ini sebelumnya tadi kelewat nih. Siram dulu ya, siram dulu nanti selama 1 bulan ya, siram dulu selama 1 bulan si tanaman tersebut. Jadi ya pagi-pagi kalian siram itu wajib disiram rutin selama tiap pagi ya, selama 1 bulan. Nah, jadi setelah disiram selama 1 bulan, sambil disiram jangan lupa nanti didokumentasikan atau difoto supaya nanti bisa terlihat bagaimana perkembangannya, bagaimana perkembangan si benihnya ada yang muncul atau enggak. Ya biasanya sih kalau yang dirawat dengan baik, ya dirawat dengan baik, ini tuh biasanya suka ada muncul. Ya meskipun tidak terlalu banyak, biasanya suka ada muncul. Tapi kalau nggak dirawat dengan baik, biasanya kering, ya si tanahnya kering seperti itu. Nah itu berarti praktikumnya nanti mau ngomong harus diulang, karena jangan sampai kering tanahnya. Karena kalau terjadi kering si tanahnya, itu nanti mengakibatkan ya si tanamannya itu menjadi tetap dorman atau tadi bisa mengakibatkan si apa namanya si benihnya itu menjadi rusak dan mati. Ya, jadi makanya harus berhati-hati juga. Oke, dan ini jangan disimpan di bawah cahaya matahari langsung, jadi sebaiknya ada naungan. Ya, mungkin silakan aja nanti dipilih ya, apa namanya, sama teman-temannya, mau di rumah siapa, ya mau di rumah siapa, nanti yang pasti rumahnya itu ada di bawah naungan. Mungkin kalau yang suka memelihara bunga ya, atau merawat bunga atau tanaman di rumahnya itu bisa sambil di, apa namanya, di ini kan saja gitu. Oke, jangan lupa diidentifikasi nanti yang muncul ya. Nah, setelah itu, lalu gimana? Ini ada tugasnya. Tugasnya itu nanti ada di jurnal ya, kalian bisa diisi jurnal. Nanti kan diamati tuh selama 1 bulan itu tiap hari. Nah, nanti berapa lama sih pada saat terjadinya germinasi itu? Ya, pada saat germinasi, jadi tumbuhan pertama yang muncul itu pada hari keberapa itu nanti dicatat. Ya, jadi misalkan muncul ada sedikit bunga, nah itu berarti dicatat. Misalkan hari kedua kah, atau hari ketiga kah, atau misalkan pada hari pertama besoknya sudah muncul, nah itu nanti diberikan keterangan. Kemudian spesies apa yang Anda temukan pada tanah yang dijadikan sebagai sampel percobaan? Nanti diidentifikasi tadi ya, spesiesnya. Kemudian hitunglah kerapatan populasi pada sampel tanah tersebut. Nah, menghitung kerapatannya, yang kita tahu kan bentuk polybag itu kan dia lingkaran gini ya. Ya, berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, karena berbentuk lingkaran seperti ini, berarti nanti kalian harus mencari luas lingkaran. Ya, mencari luas lingkaran. Ya, ini misalkan adalah diameternya. Ya, kalau diameternya diketahui berapa senti, nah silakan berarti berapa luas lingkarannya. Ya, luas lingkarannya. Oke, saya ambil contoh gini. Misalkan polybag yang satu ya. Polybag yang satu ini yang tadi yang pada strata tanah ke satu, ini ada muncul ada 5 tumbuhan. Ya, di sini misalkan muncul 5 tumbuhan. Ya, ada 5 tumbuhan, misalkan ya, anggap aja ada 5 di sini. Nah, kalau misalkan setelah dianalisis ya atau dilakukan perhitungan, ini dia luas apa namanya polybagnya itu adalah misalkan itu 50 cm persegi. Ya, karena ini luas 50 cm persegi. Ya. Nah, dari sini terdapat 5. Ya, tadi ya, terdapat 5 individu. Berarti berapakah kerapatannya? Berarti kerapatannya itu adalah sama dengan 5 per 50 cm persegi. Ya, 50 per 5 per 50 cm persegi. Atau sama dengan 1 per 10 cm persegi. Nah, itu adalah kerapatannya. Ya, untuk kerapatannya. Oke, itu contohnya kerapatan populasinya. Kemudian karakteristik tanah yang Anda ambil untuk sampel kayak gimana? Apakah tanahnya kering atau tanahnya misalkan ada tekstur warnanya, kemudian juga apakah tanahnya liat ya atau kayak berlumpur seperti itu, nah nanti dijelaskan. Ya. Nah, kemudian dianalisis juga, kira-kira ada nggak sih faktor lingkungan yang mempengaruhi proses germinasi atau kecambahan dalam percobaan yang kalian lakukan? Nah, dan juga coba dianalisis bagaimana keterkaitan sel seed bank ini dengan bidang yang lain, misalkan dengan bidang konservasi. Itu nanti harus dijawab di nomor 6 ini. Ya. Oke. Setelah itu
Nah, nanti hasil pengamatannya ditulis di sini ya. Ditulis di sini. Jadi nanti hasil pengamatannya, ini nama spesiesnya apa? Upayakan tahu nama spesiesnya ya. Tapi kalau nggak tahu, minimal kan bisa identifikasi jenis daunnya. Ya, kalau misalnya antara satu dengan yang lain yang muncul itu berbeda, ini boleh boleh saja kok. Kalau misalnya mentok, ditulis aja di sini spesies 1 misalkan. Di sininya spesies 2, ya misalnya ini spesies 3. Ya, nanti identifikasi di sampel A ada berapa? Sampel A ini maksudnya yang strata pertama ya, yang strata ke-1. Ya, yang tadi yang pada kedalaman 0 sampai 25. Sedangkan yang sampel B atau yang strata kedua yang kedalaman 25 sampai 50 yang lanjutannya. Ya, kalau misalkan di sampel A tadi ini terdapat ada 7 misalkan ya. Ya, berarti berapa kerapatannya? Kalau tadi luas permukaan polybag itu 50, berarti di sini 7 per 50. Sebenarnya sampai sini juga nggak jadi masalah. Kalau mau dibagi lagi 7 per 50 dipersederhanakan juga bisa. Tapi kalau misalnya 7 per 50 cm ini juga, ya juga nggak jadi masalah. Jangan lupa nanti di keterangan ini kalian mengambil tempatnya itu di mana. Ya, hasil pengamatannya. Nanti dianalisis, diidentifikasi. Nah, kemudian setelah itu, ini sebagai bukti kalian mengerjakan praktikum. Nah, nanti kan tadi udah diminta ya, tiap hari itu harus difoto. Nah, nanti di sini tiap hari harus difoto dan kemudian nanti dilampirkan. Kalau di jurnal itu memang kebetulan hanya ada 3 kotak seperti ini ya. Minimalnya karena diminta 1 bulan, ya ini hari ke-10, ini hari ke-20, dan ini hari ke-30, misalkan kayak gitu. Yang selebihnya nanti mungkin bisa disimpan untuk sebagai arsipnya. Ya, oke. Setelah itu diselesaikan, mangga silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang masih kurang jelas bisa WhatsApp personal ke saya atau bisa melalui WhatsApp grup ya, WhatsApp grup yang ada di kelas masing-masing. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja untuk praktikum tentang sel seed bank. Mudah-mudahan nanti dapat informasi yang menarik dan bagus ya dari hasil pengamatannya gitu. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.